Ini ada pertanyaan lagi. Kemarin ada tokoh Wahabi meninggal. Betul ada ya, tokoh Wahabi meninggal. Dan jamaah yang bertakziah ribuan. Bahkan ada tokoh imam dari Mekah hadir pada waktu pemakaman. Bagaimana menanggapinya? Apakah dengan banyaknya yang bertakziah menjadikan orang tersebut berada di jalan yang benar? Ini memang ada pernyataan Imam Ahmad yang disalahpahami sama Wahabi. Imam Ahmad itu pernah bilang, Imam Ahmad pernah bilang, bainana wa bainakum yaumul janais. Yang membuktikan siapa yang benar, kami atau kalian nanti ketika meninggal. Siapa yang ramai itu yang benar, yang sedikit itu gak benar, kata Imam Ahmad. Nah, ini yang disampaikan Imam Ahmad ini gak bisa difahami secara literal, secara zahir. Karena kalau dipahami secara literal, rusak pemahaman ini. Mengapa? Ada ulama Wahabi di Mekah, Syekh bin Baz meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid meninggal, Syekh Albani di Yordan meninggal. Ini yang takziah ramai. Ya ramailah. Lalu kemarin katanya ada tokoh Wahabi yang takziah ramai, ribuan. Ini dibandingkan dengan Khomeini kalah. Khomeini di Iran, Syiah yang dikafirkan sama Wahabi, ketika meninggal yang ngantar ke kuburannya 10 juta. Kalau perkataan Imam Ahmad diartikan secara literal, berarti Syiah paling benar. Gak bisa begitu, gak bisa. Kalau diartikan begitu, gagal paham namanya. Maka bagaimana cara memahami? Cara memahami ini harus dibaca dari background Imam Ahmad, latar belakang Imam Ahmad dan kondisi pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana? Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ini ada konflik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah memaksakan akidah kemakhlukan Al-Quran melalui kekuatan penguasa. Imam Ahmad yang menjadi gawang pembela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Karena melalui penguasa sampai Imam Ahmad dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Dan orang-orang Mu'tazilah ini merasa karena didukung oleh penguasa, lalu tokoh-tokoh Ahlus Sunnah dipenjara, sebagian juga dibunuh pada waktu itu. Orang-orang Mu'tazilah merasa pasti Mu'tazilah ini diikuti oleh mayoritas masyarakat. Imam Ahmad bilang, bainana wa bainakum yaumul janais. Buktinya nanti kalau kita meninggal, siapa yang banyak? Begitu Imam Ahmad meninggal, akhirnya apa? Yang takziah itu diperkirakan 1 juta. Waktu itu masyarakat Baghdad gak ramai kayak sekarang. Artinya kebanyakan Muslim, karena kebanyakan memang Ahlus Sunnah, gak menampakkan secara diam-diam takziah ke Imam Ahmad. Itu maksudnya. Sementara yang Mu'tazilah hanya sebagian orang yang takziah, karena Mu'tazilah pengikutnya gak ramai waktu itu. Jadi ini kondisinya dengan Imam Ahmad. Kondisi disesuaikan dengan keadaan Imam Ahmad ini. Dan ini juga harus dibaca dari latar belakang Imam Ahmad. Imam Ahmad ini tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pastinya beliau tahu dengan hadis tanda-tanda Ahlus Sunnah. Apa tanda-tanda Ahlus Sunnah? Di dalam hadis, misalnya hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini
bersepakat pasti benar. Ini namanya ijma. Jadi kalau bersepakat pasti benar, namanya ijma. Kalau udah sepakat, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'wam. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, ikuti golongan mayoritas. Nah, Imam Ahmad dengan adanya hadis ini dan hadis-hadis yang lain yakin kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah diikuti mayoritas. Terbukti apa? Ketika Imam Ahmad wafat, mayoritas penduduk Baghdad datang bertakziah pada beliau. Nah, kalau yang kemarin tokoh Wahabi datang ribuan, itu bukan mayoritas, yaitu aja Wahabi yang ada. Itu aja, bukan mayoritas. Mayoritas umat Islam tetap Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ikut Wahabi. Enggak. Jadi itu cara memahami. Bukan berarti kalau ada tokoh Syiah lalu yang hadir ke jenazahnya 1000, lalu ada Kiai Aswaja atau NU yang hadir 200, berarti Syiah yang benar. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Tetapi konflik yang terjadi pada masa beliau. Karena Imam Ahmad memang berada di garis depan Ahlussunnah wal Jamaah. Karenanya ketika wafat, masyarakat ini berbondong-bondong takziah pada beliau, dan itu mayoritas yang berbondong-bondong. Itu cara memahami. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau Wahabi yang ramai ya itu cuma itu aja, orangnya minoritas itu. Dan guru-guru mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ketika meninggal yang takziah masih kalah banyak dengan yang bertakziah kepada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi ketika Syekh Alawi Al-Maliki yang takziah banyak, Wahabi gak mau pakai perkataan Imam Ahmad, gak mau. Tapi ketika Syekh bin Baz padahal kalah banyak, dipakai perkataan Imam Ahmad. Ketika beberapa tahun kemarin, ya masih dekat, Sayyid Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani wafat, kan ramai di Tarim di Yaman. Wahabi gak mau pakai perkataan Imam Ahmad, bainana wa bainakum dinul janais. Gak mau. Mengapa? Ini orang sufi katanya. Orang sufi, khurafat, bid'ah, syirik, bilang begitu. Tapi ketika Syekh Muqbil meninggal, gak seramai itu, diam mereka. Artinya apa? Wahabi ini suka memelintir perkataan para ulama. Kadang-kadang mereka gak paham memang. Gak paham. Jadi ini saya kira perlu diluruskan ya, masalah ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ada lagi? Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.